Karena ini kejadian ada di laut, yang pasti kondisi laut itu sendiri, mulai dari ketinggian ombak, kemudian kecepatan arus, itu menjadi salah satu pertimbangan sebenarnya. Kita belum mengatakan ini menjadi kendala yang menyulitkan. Yang pasti karena kejadian itu ada di waktu yang tengah malam, kemudian pada saat distress itu disampaikan, jadi distress disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi, sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari, sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Mungkin itu. Luas pencarian sampai saat ini, Pak? Luas, jadi dalam konsep operasi memang pertama kita yang menjadi acuan adalah titik lokasi. Kemudian pada saat kita mengetahui bahwa di situ faktor arus laut itu menuju ke selatan, pencarian kita akan kita lakukan ke arah selatan. Kemudian karena kita target utamanya kita berupaya untuk menyelamatkan korban yang dimungkinkan masih hidup, sehingga kita membuat jaringan mulai dari unsur-unsur yang ada di laut termasuk seluruh penduduk yang ada di tepi-tepi pantai. Dan terbukti mayoritas korban yang ditemukan karena dibantu oleh para nelayan-nelayan yang ada di posisi tersebut. Dan kita akan terus mengembangkan untuk operasi bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada. Jadi kalau bicara masalah luas wilayah cover, kita akan melaksanakan sampai di 194 nautical mile per square. Itu gitu. Kalau di kilometer persegi berapa kira-kira Pak jauhnya? Kita kalikan 1,9 kira-kira, atau 1,8 sekian, itu hampir ke 1,9. Oke. Pak, ini kan jalur tersibuk, salah satu jalur sibuk yang menghubungkan Bali dan Jawa. Nah, dalam proses pencarian ini apakah akan menghambat jalur lalu lintas nantinya, Pak? Saya rasa pola operasi akan disesuaikan, dan justru kita mengharapkan lalu lintas yang melintas di situ ikut menjadi bagian yang akan membantu kita. Jadi dengan adanya kejadian itu kita broadcast kepada siapapun yang menggunakan alur laut ini untuk ikut bersama-sama. Dan itu sudah menjadi ketentuan. Pada saat ada emergensi, siapapun yang di situ justru kita manfaatkan untuk membantu kita. Jadi saya rasa bukan menjadi halangan. Apakah ada komunikasi khusus atau ada semacam comment center atau pusat informasi di mana masyarakat yang melintas di jalur tersebut atau kapal yang melintas di jalur tersebut bisa menginformasikan ketika mereka menemukan korban? Oke, saya sampaikan bahwa pada saat SMC itu dibentuk, jadi posko utama ada di SMC di Ketapang. Di sana ada kantor SAR. Kemudian begitu juga yang ada di Gilimanuk, di sana juga ada SMC yang di Gilimanuk, itu juga kita operasikan. Jadi terkait dengan proses operasi pencarian ini, dua posko utama ini yang akan kita aktifkan. Jadi mungkin seperti itu. Pak, dengan situasi sekarang operasinya akan berjalan berapa lama, Pak? Kondisi cuaca dan laut? Iya, sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jumlah personil yang terjun saat ini selain tadi kan sudah dibilang kapal-kapalnya ya Pak, atau alat-alat yang sudah diterjunkan. Kalau personilnya berapa Pak? Iya, jadi kita memang belum mendapatkan informasi update. Tapi saya sampaikan bahwa pada saat ada kejadian seperti ini, saya perkirakan saat ini dengan 9 kapal besar itu mungkin bisa mencapai 400 personil lebih, bisa itu. Bicara soal penumpang yang
telah ditemukan ini persebarannya seperti apa Pak? Apakah mereka saling berdekatan atau ada yang paling jauh ini di mana ditemukannya Pak? Banyak di pesisir Pembuahan yang paling Iya, banyak jadi saya sampaikan kira-kira di 12 nautical mile itu ada di pantai Pebuahan, iya, Kabupaten Jember. di daerah Jembrana itu. Lebih dekat Bali berarti? Iya, makanya dari situ kita bisa melihat ternyata faktor arus sangat kuat. Dan mereka memang rata-rata yang selamat ini menggunakan life jacket, istilahnya menggunakan pelampung life vest itu. Pak, untuk kondisi bencana di laut ini Pak, kapal tenggelam atau apapun itu, golden time-nya bagi para korban itu berapa lama sih Pak? Iya, kita kalau ketentuan dari Badan SAR Nasional bahwa golden time itu sebenarnya ada di 72 jam. Tapi itu untuk kejadian kalau misalkan terjadi bencana, kemudian ada gedung runtuh sehingga memungkinkan korban yang terjepit di gedung kalau dalam kondisi hidup sebenarnya kemampuan maksimal untuk bertahan kira-kira di 72 jam itu. Namun kalau misalkan kejadian itu disebabkan oleh kecelakaan, misalkan ini kecelakaan laut, memang tidak bisa disamakan yang terjatuh tanpa pelampung, life jacket, atau misalkan yang kan di situ juga kapal ternyata ada skoci juga, sehingga dari situ tentunya berbeda-beda dan semangat tim SAR pasti ingin menemukan dalam kondisi selamat. Jadi kita tidak bisa memprediksi yang tidak istilahnya berapa yang tidak menggunakan life jacket dan berapa yang kita temukan rata-rata yang selamat memang menggunakan life jacket. Mungkin itu. Korban yang belum ditemukan Pak, kira-kira posisinya sekarang dugaan Basarnas sudah Ke arah di mana? mana? Sudah ke arah mana dan apa sudah ada dapat? Ya, jadi bicara masalah keberadaan korban. Ada dua kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di dua itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan di kantor SAR. Oh, Pak, berarti dengan dugaan ada yang terjebak juga, berarti ada tim penyelam juga yang diterjunkan ya Pak? Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group dan memang yang kita berangkatkan adalah personil-personil yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam bahkan sampai di 200 meter salah satu yang kita kirim ke sana. Mungkin Perkiraan kapal tenggelam di kedalaman berapa Pak? untuk titik itu ya. Kedalaman 50. Kedalaman di sekitar titik duga 50 meter. Jadi informasi sementara bahwa kedalaman titik itu ada di kedalaman 50 meter. Begini. Penyelamnya harus pakai double speed. Oke. Udah. Oke. Terima kasih Pak. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat, mudah-mudahan musibah yang menimpa saudara kita ini bisa segera kita, kalau yang hidup mudah-mudahan bisa segera kita selamatkan, dan juga yang belum ketemu mudah-mudahan segera kita temukan. Mohon doanya untuk semuanya. Satu lagi untuk update selanjutnya kira-kira bisa diberikan kepada Basarnas? Iya, terkait dengan update informasi saya sampaikan bahwa di lokasi kejadian di posko utama di sana ada SMC, dan setiap ada informasi nanti dari SMC itu akan membroadcast kepada teman-teman media biasanya setelah rapat koordinasi ataupun dari rapat evaluasi. Karena setiap kegiatan selalu diawali dengan rapat koordinasi, kemudian pelaksanaan tugas, baru rapat evaluasi, baru teman-teman disampaikan. Jadi kita tidak mengharapkan misalkan teman-teman media mendapatkan informasi, kemudian informasi itu langsung dijadikan menjadi sesuatu atau informasi yang sudah dianggap benar. Jadi harapan saya dari SMC nanti akan menginformasikan secara berkala. Terima kasih Pak Safi. Oke, terima kasih. 15.45 ya.